Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan hasil resum dari buku yang telah saya baca, yaitu adalah buku Be Life karyanya Ustadz Yusuf Mansur. Ini adalah salah satu buku bestsellernya beliau ya. Singkat biografi penulis, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Beliau adalah seorang pendakwah, penulis, dan pengusaha asal Indonesia. Ia dikenal luas melalui ceramah-ceramahnya yang membahas tentang kekuatan sedekah, doa, dan keyakinan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selain aktif berdakwah, Ustadz Yusuf Mansur juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan bisnis berbasis syariah. Salah satu karya terkenalnya adalah buku Wisata Hati, yang menginspirasi banyak orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan penuh motivasi, Ustadz Yusuf Mansur berhasil menyentuh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Langsung saja ke bagian nomor 1 dari resuman saya, yaitu adalah kekuatan keyakinan atau kekuatan keyakinan. Jadi dalam buku ini Ustadz Yusuf Mansur menekankan pentingnya memiliki keyakinan kuat kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam meraih kesuksesan dan mengatasi masalah. Jadi kita tuh harus benar-benar yakin akan kehendak Allah. Dalam segala aspek apapun kehidupan kita, kita harus yakin akan kehendak Allah. Karena kita tuh harus yakin bahwa Allah tuh Maha Raja, Maha Kuasa gitu. Jadi Allah yang mengendalikan alam semesta ini. Selanjutnya itu adalah berpikir positif dan optimis. Nah, dari kata positif dan optimisnya aja, itu adalah kata-kata yang sangat membuat kita tuh benar-benar harus percaya diri, harus yakin bahwasanya dengan jalan yang kita tempuh. Jadi Ustadz Yusuf Mansur mengajak pembaca untuk selalu berpikir positif, tidak meragukan rencana Tuhan, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki hikmah. Jadi bila mana selama perjalanan hidup kita mengalami berbagai tantangan, cobaan, kita harus yakin bahwa kedepannya itu pasti memiliki hikmah, pasti akan ada hikmahnya gitu. Jadi nggak semata-mata datangan dan cobaan itu hanya datang kepada kita tanpa memberikan hal yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Selanjutnya di bagian ketiga itu ada ikhtiar dan doa. Nah, jadi ikhtiar dan doa ini adalah sebuah sikap yang sangat berkesinambungan. Jadi di samping kita berikhtiar atau kita berproses dalam hidup ini, kita juga tidak boleh lepas dari yang namanya doa kepada Allah gitu kan. Usaha maksimal adalah ikhtiar dan doa yang sungguh-sungguh menjadi kombinasi penting dalam mewujudkan impian, diiringi dengan keyakinan bahwa hasil terbaik akan diberikan oleh Allah. Jadi tetap walaupun kita sudah bersyariat, walaupun kita sudah berproses menjalani apa yang sudah kita tentukan, apa yang sudah kita pilih, tetap kita harus selalu berdoa. Jadi tetap doa itu jangan sampai terlupakan walaupun kita sudah bersyariat atau udah berikhtiar, udah mencoba, udah berusaha, udah berjalan seperti itu. Nah, yang keempat yaitu adalah percaya tanpa melihat. Sebenarnya konteks Tuhan itu pasti orang banyak mempertanyakan mana gitu, di mana gitu. Pasti. Nah, di sini Ustadz Yusuf Mansur mengajak pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang belum terlihat, karena keimanan yang sejati adalah percaya sebelum melihat hasilnya. Gitu. Nah, di sini pun kita tuh harus tahu, walaupun kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa kepada Allah. Nah, hasil yang akan kita temukan atau hasil yang akan kita dapatkan, kita harus percaya bahwa hasilnya itu tidak akan membohongi pengorbanan kita atau proses kita. Jadi usaha itu tidak akan pernah membohongi hasil, gitu kalau dibaliknya gitu. Jadi intinya kita harus percaya akan hasil yang baik seperti itu. Walaupun kita belum melihat nih hasil kita kayak gimana nanti ke depannya kayak gitu. Selanjutnya dalam buku ini tuh sangat berkesinambungan semuanya. Seperti tadi yang pertama, ada kekuatan keyakinan, kita harus yakin pada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga harus berpikir positif dan optimis. Dalam artian kita tuh jangan overthinking, jangan negatif pikirannya, wah takut gagal nih, wah takut rugi nih, wah takut bangkrut gitu kan.
Tapi kita harus tetap berpikir positif, harus optimis gitu kan. Selanjutnya ada ikhtiar dan doa yang tadi kan, walaupun sudah berusaha tetap doa tidak boleh terlupakan. Kita harus tetap berikhtiar dan juga berdoa gitu loh. Selanjutnya itu ada percaya tanpa melihat. Jadi kita harus percaya hasil yang akan kita dapatkan itu pasti baik. Karena kita udah dilihat dari pengorbanan kita, ikhtiar kita, doa kita. Kita udah benar-benar sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun hasil itu belum kita pegang. Walaupun hasil itu belum kita rasakan. Walaupun hasil itu belum kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kita harus percaya, harus yakin gitu. Jadi benar-benar di buku ini sangat berkesinambungan semuanya, poin-poin di dalam buku ini. Makanya insya Allah saya akan membacanya lagi untuk lebih memantapkan lagi pemahaman di dalam buku ini. Mungkin singkat kesimpulan, buku karya Ustadz Yusuf Mansur ini yang berjudul Be Life mengajarkan bahwa kekuatan utama dalam hidup adalah keyakinan penuh kepada Allah. Melalui setiap optimis, usaha yang maksimal, dan doa yang tulus, seseorang dapat memahami tantangan hidup dan meraih kesuksesan. Ustadz Yusuf Mansur menekankan bahwa keimanan sejati adalah percaya tanpa perlu melihat hasil langsung, serta selalu yakin bahwa semua yang terjadi merupakan bagian dari rencana terbaik Allah. Pesan-pesan ini disampaikan berdasarkan pengalaman dan pandangan hidup sang penulis yang juga dikenal sebagai pendakwah inspiratif di Indonesia. Jadi di kesimpulan ini juga beliau benar-benar menurut saya beliau ini pasti sudah melakukannya, udah pasti berpengalaman lah dalam hal-hal ini. Makanya beliau benar-benar mengajarkan kita sesuatu yang sangat baik gitu loh. Dan tepat, pastinya tepat. Ini sangat berkesinambungan sekali. Maka dari itu, mari kita semua untuk yakin kepada Allah, terus juga positif terus, optimis dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak lupa ikhtiar kita, proses kita yang sedang kita jalani ini dibarengi dengan berdoa, bertawakal kepada Allah. Dan kita harus percaya bahwa hasil yang akan kita dapatkan adalah hasil yang terbaik. Karena pengorbanan kita pun tidak akan sia-sia. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari resume yang telah saya buat. Mohon maaf apabila atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa buat teman-teman di subscribe dan di komen ya. Kalau seandainya ada ucapan saya yang salah atau mungkin keterangannya yang kurang pas, kurang tepat, boleh di komen ya teman-teman. Jangan lupa di komen, share, dan like dan subscribe. Oke. Thank you for your attention and sorry for any shortcomings. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.